Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam karena hari Jumat ya jadwalnya untuk PAI, berarti melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu di pembelajaran 2 mengenai asyiknya membaca Quran surat An-Nas. Dalam minggu kemarin, 2 minggu ke belakang kita sudah belajar tentang huruf hijaiyah. Untuk materi kali ini yaitu mengenai isi kandungan surat An-Nas ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum masuk ke materi, Bapak akan selalu mengingatkan kepada kalian, khususnya atau kita semua, agar selalu menerapkan protokol kesehatan ya, supaya kita dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ya. Itu dengan cara selalu menggunakan masker, mencuci tangan, terus rajin berolahraga, terus selanjutnya makan dengan gizi yang seimbang, terus jaga kebersihan lingkungan ya, karena menjaga kebersihan sebagian dari iman. Apa enggak hadisnya? Hadis kebersihan itu an-nazafatu minal iman. Terus banyak minum air putih juga. Anak-anakku yang Bapak banggakan, karena dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan, kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat virus pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti dahulu ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa dulu. Yuk kita bersama-sama berdoa. Ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita awali doa, ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu Ananda terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, dan yang kedua menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling menasihati sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman makna atau isi kandungan Quran surat An-Nas. Yang ketiga, nanti di pembelajaran selanjutnya itu melafalkan Quran surat An-Nas dengan benar dan jelas. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita awali pembelajaran hari ini. Silakan dengan mengamati gambar dulu ya. Silakan diamati gambar. Itu gambar sedang apa? Betul sekali, gambar orang yang sedang membaca Al-Quran. Iya,
Jadi kita itu harus rajin membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Untuk kita semua, kita sebagai umat Islam berpedoman pada Al-Quran dan harus kita baca. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita, Al-Quran itu menjadi penerang kita baik di dalam kubur nanti maupun memberi syafaat rahmat kita di yaumul hisab, menjadi penolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi harus rajin membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu menyenangkan. Selain mendapatkan ilmu dari bacaan yang kita baca, juga mendapatkan pahala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita tepuk tangan Islami dulu ya. Bisa tepuk tangan Islami tentang tepuk tangan surat An-Nas ya. Akan tepuk tangan, tepuk contohnya. Bapak kasih contoh dulu. Tepuk An-Nas, berpak. Nah, 3 kali ya. Nanti tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Bisa ya? Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Nah, bareng-bareng bersama-sama. Siap. Tepuk tangan Islami. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Iya, terima kasih sudah bisa mengikuti ya. Nanti hafalkan tepuk An-Nasnya ya, biar tahu nanti apa arti An-Nas itu. An-Nas itu artinya manusia. Jumlahnya ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita bersama-sama dulu membaca surah An-Nas. Sudah hafal semuanya? Nah, yang belum hafal nanti silahkan dihafalkan. Yang sudah hafal, terima kasih kemarin yang sudah mengirimkan videonya ya. Kita bersama-sama dulu membaca Quran surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah contoh dalam pembacaan Quran surat An-Nas. Jadi kita harus memperhatikan kaidah makharijul huruf serta tahsinnya ya, panjang pendeknya, terus gunahnya. Kalau bacaan gunah itu yang ada seperti huruf W, itu yang kemarin di huruf dilafal ya, harus ditekan ya. Nanti itu akan Bapak jelaskan di materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan isi kandungan dari surat An-Nas. Jadi sebelum membaca Al-Quran harus ada adab yang diperhatikan. Atau ketika membaca Al-Quran, itu yang pertama membaca dalam keadaan suci, dengan duduk yang sopan dan tenang. Keadaan suci berarti kita harus berwudu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran, karena dengan berwudu itu membuat kita itu suci. Tapi jangan hanya
badan kita suci tetapi pakaian kotor. Nah, pakaian pun harus suci juga, yaitu harus bersih, berarti suci dari hadas kecil dan besar, dan duduk yang sopan dan tenang, jangan sampai tiduran atau seloncoran ya. Nah, terus yang selanjutnya, membaca dengan tartil atau pelan, tidak cepat, tidak buru-buru, tidak tidak cepat, tidak buru-buru, seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jangan, tapi harus pelan, seperti tadi contoh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memperhatikan kaidah panjang pendek ilmu tajwidnya ya. Jadi harus pelan dan menghayati ayat yang kita baca. Tentunya dengan caranya untuk menghayati itu kita mengetahui makna atau arti dari ayat yang kita baca tersebut. Terus yang selanjutnya, membaca dengan khusyuk. Khusyuk itu fokus berarti kebacaan kita, jangan sambil ngobrol ya. Terus membaguskan suara ketika membacanya, jangan dibaguskan itu ya, jangan dijelek-jelekkan, harus dibaguskan. Terus yang kelima, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah atau ta'awud. Tahu kan isti'adzah atau ta'awud? Ta'awud yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir itu ta'awudnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata ta'awud itu kata berlindung. Jadi kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi biar tidak ada setan yang mengganggu kita ketika kita membaca Al-Quran, karena setan akan mengganggu ketika kita membaca Al-Quran atau melakukan hal-hal aktivitas yang baik. Setan selalu mengganggu. Nah, supaya kita tidak diganggu, yaitu dengan kita setiap aktivitas atau kita membaca Al-Quran itu awali dengan ta'awud, lalu dilanjutkan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, selanjutnya, membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selain mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan pemahaman, terus ilmu. Jadi, pengetahuan kita itu menambah. Jadi, Allah memberikan ilmu lewat Al-Quran. Kan orang-orang zaman dahulu yang menjadi penemu ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu luar angkasa, ilmu perbintangan, itu kan orang-orang Islam. Orang-orang Islam dapatnya dari mana? Dari Al-Quran. Seperti Ibnu Sina, itu penemu ilmu kedokteran. Terus Al-Muwaris, ilmu algoritma, itu kan ditemukan dari Al-Quran. Nah, ilmu kedokteran yang menjelaskan anak di 9 bulan di dalam perut terus disusui oleh seorang ibu, kita menyusui dalam kandungan, itu kan dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Semuanya itu sudah Allah atur. Jadi Al-Quran itu penuh dengan pemahaman, penuh dengan ilmu. Jadi kita harus hayati seperti tadi yang sudah Bapak jelas kan, di awal kita harus menghayati ayat per ayat isi kandungan dari Al-Quran tersebut, supaya kita tahu pemahaman kita bertambah. Jadi karena itu setiap hari kita harus selalu membaca dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran ya, bukan hanya membaca ayatnya, tapi kita baca juga artinya supaya kita paham. Terus kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa aku bangga, aku senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Jadi bukan hanya sebatas membaca,
disuruh mama, disuruh papa, atau disuruh pak guru. Jangan. Semua harus dari kesadaran diri kita bahwa kita itu butuh, kita itu mencari ilmu. Jadi kita harus senang bisa membaca Al-Quran, bukan karena paksaan ya. Terus yang selanjutnya, karena selain itu tentunya membaca Al-Quran adalah perintah juga dari Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran itu yang akan menjadi penolong kita di yaumil akhir ya. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, surah An-Nas isinya itu mengajak manusia untuk berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang berasal dari manusia maupun setan. Jadi kejahatan itu bukan hanya dari golongan setan atau jin, tetapi manusianya pun sendiri itu melakukan kejahatan kepada manusia yang lain atau mengajak juga. Nah, makanya di dalam surah An-Nas ini menjelaskan kita harus berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang berasal dari manusia maupun jin ya. Nah, surat An-Nas menempati urutan surat terakhir. Ada berapa surat dalam Al-Quran? Betul, 114 surat. Diawali dengan Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas yang ke-114 ya. Terdiri dari 6 ayat, diturunkan di Mekah, sehingga termasuk dalam golongan surah Makkiyah atau sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah ke Madinah. Nah, kata Anas berarti manusia. Jadi Anas itu artinya manusia. Salah ya penulisannya, manusia, harusnya manusia. Jadi Anas itu artinya manusia. Nah, terus keistimewaan dari surah An-Nas ini, surah An-Nas dan Al-Falaq itu termasuk surah Mu'awwaztain. Apa itu surah Mu'awwaztain? Itu 2 surah yang berisi permohonan dan perlindungan. Diawali dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi diawali dengan Qul a'udzu, permohonan dan perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, kita berlindung kepada Tuhan yang menguasai kegelapan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai atau raja manusia. Siapa raja manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Jadi kedua surah ini termasuk Mu'awwaztain karena diawali dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Diawali dengan perintah untuk berlindung ya. Nah, mari kita perhatikan makna atau arti dari surah An-Nas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surah Al-Falaq tadi, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah kita diperintahkan untuk berlindung kepada raja kegelapan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Terus di ayat kedua, Malikin nas. Nah, ayat kedua ini menjelaskan Malikin nas. Siapa Malikin nasnya itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus ilahin nas, sesembahan manusia. Siapa sembahan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Hanya Allah lah yang harus kita
sembah, bukannya pohon atau matahari, gunung, bulan, langit, semua itu kan ciptaan Allah, atau manusianya sendiri. Nah, manusia ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Masa kita menyembah ciptaan Allah? Kita yang harus kita sembah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penciptanya. Semua yang ada di alam raya ini adalah ciptaan Allah. Nah, semuanya milik Allah. Bahkan diri kita sendiri pun, kita itu milik Allah. Jadi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Terus di ayat keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Karena setan itu selalu membisikkan kepada kita, menggoda kita untuk selalu berbuat kejahatan. Mereka itu membisikkan itu karena mencari teman, karena sudah janjinya kepada Allah yaitu untuk mengganggu, menggoda manusia ke jalan yang sesat, mencari teman di akhirat nanti di neraka. Ya. Jadi sebelum setan atau jin diusir dari surga, setelah mengganggu Nabi Adam karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, mereka berjanji dan mereka minta kepada Allah persyaratan ingin hidup selamanya, terus ingin mengganggu manusia, untuk mendekatkan manusia untuk mengajak ke dalam kebatilan atau kejahatan, sehingga mereka memiliki teman untuk masuk ke dalam neraka. Apakah kita mau berteman dengan setan atau menemani setan dalam neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga bersama-sama dengan ayah, bunda, dan orang-orang soleh dan solehah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya kita berlindung dari bisikan setan yang bersembunyi, maka kita harus senantiasa berlindung, yaitu qul a'udzu birabbi. Makanya segala sesuatu aktivitas kita membaca ta'awudz dulu, yaitu qul a'udzu birabbin. Astagfirullahaladzim. Makanya kita selalu meminta perlindungan sebelum melaksanakan aktivitas, yaitu dengan membaca ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Terus di ayat selanjutnya yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi si setan itu mengganggu lewat telinga, langsung dibisikkan ke dalam hati kita. Jadi kita mengganggu hawa nafsu kita, ingin itu, ingin ini, mengganggu dari mulai kita kecil sampai besar, sampai tua, sebelum kita meninggal tetap diganggu oleh setan, dibisikkan ke dalam dada manusia. Jadi makanya kita harus senantiasa dalam keadaan suci dan terus memohon perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari godaan-godaan setan. Nah, terus ayat terakhir, ayat ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, kejahatan inilah yang datang dari golongan jin atau setan dan wan nas dan manusia. Jadi kejahatan itu dari dua golongan, baik itu setan dan manusia. Nah, manusianya yang menggodanya itu yang melakukan kejahatan yang sudah dibisikkan oleh setan. Kan suka
kadang ada temuan kita melakukan itu ya perbuatan tercela. Nah itu jangan, berarti itu orang manusia yang melakukan perbuatan tercelanya sudah dibisikkan oleh setan, terus mengajak ke orang lainnya lagi. Nah itulah yang dimaksud oleh Allah, golongan manusianya yang mengajak kepada kesesatan. Jadi bukan hanya setan yang tidak nampak, tapi yang nampak pun manusia tetap melakukan kejahatan. Paham ya anak-anakku yang soleh dan solehah makna isi kandungan surah An-Nas. Selanjutnya surah An-Nas itu intinya berisi tentang perintah kepada manusia. Dari ayat tersebut maknanya itu perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia yang berasal dari jin dan manusia. Terus surah An-Nas merupakan surah untuk memohon perlindungan, takwid. Kalau tadi kita harus membaca ta'awud karena kita memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya golongan manusia dan jin. Nah, yang sudah tadi Bapak jelaskan, sesama manusia juga bisa saling membahayakan dengan berbagai cara. Jin juga membahayakan, misalnya dengan mengajak dan membisikkan manusia untuk berbuat jahat, meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat, atau melalaikan sholatnya sendiri. Sholat tapi lalai kan tetap itu termasuk orang-orang yang celaka dalam sholatnya ya. Terus mengajak berbuat maksiat dan lain sebagainya, maksud berbuat kejahatan dan masih banyak lagi ya. Nah, bahkan jin jahat juga itu menebarkan sihir atau penyakit sehingga menimbulkan fitnah antar manusia. Nah, Nabi Muhammad SAW itu selalu membaca surat An-Nas bersama dengan surah Al-Falaq serta surah Al-Ikhlas setiap menjelang tidur untuk berserah diri dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala mara bahaya atau bahaya. Nah, kita itu bisa terapkan sebelum kita tidur. Sunnah Rasul kita membaca dulu 3 qul. Kan itu singkatnya ada 3 qul, itu qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, terus qul a'udzu birabbin nas. Kalau sudah hafal ayat kursi, lanjutkan membaca ayat kursi. Itu bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, biasakan ya. Sebelum tidur membaca surah 3 qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus kalau sudah hafal ayat kursi, lanjutkan dengan ayat kursi. Insya Allah kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, terus surah An-Nas berisi perintah. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini yaitu yang pertama, membaca Al-Quran adalah ibadah dan membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu ibadah serta membacanya mendapatkan pahala, bukan dari berapa lembar kita membaca, tidak. Jadi pahala dalam membaca Al-Quran itu dihitungnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala per huruf, berapa huruf yang kita baca. Kalau kita membaca satu surah Al-Baqarah, itu berapa huruf, banyak dalam surah Al-Baqarah itu ya, satu kali baca berarti pahalanya banyak. Subhanallah, itu Maha Ar-Rahman, Allah yang mengasihi kita, menyayangi kita, sehingga pahalanya itu dihitung per huruf. Terus yang kedua, orang yang berpedoman pada Al-Quran hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat, karena dengan kita senantiasa berpedoman pada Al-Quran, kita menemukan hikmah ilmu-ilmu
sehingga kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat, mendapatkan kebahagiaan karena mendapatkan pertolongan dari Al-Quran ini, syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, Quran Surah An-Nas adalah urutan surah yang ke-114. Terdapat 6 ayat diturunkan di Mekah dan termasuk surah Muawwidzatain atau 2 surah yang memohon perlindungan dan pertolongan ya. Yang terakhir, Quran Surah An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia untuk berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari golongan jin dan manusia itu sendiri. Nah, itulah kesimpulan pada materi hari ini. Nah, ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan ya. Latihan soalnya ada 5 ya. Silahkan kerjakan, ditulis di buku tulis, nanti seperti biasa kirim ke Bapak kalau udah selesai ya. 5 saja. Oke, sudah. Baiklah, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung materi. Bapak cukupkan sekian untuk materi pada hari ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan membaca doa untuk majelis supaya ilmu yang kita dapatkan semakin berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Bapak ucapkan terima kasih sudah bisa mengikuti pembelajaran PAI pada hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.